Selamat datang di Ngobras, ngobrol asik alumni Semada. Bersama saya Hanuha 2008 dan saya Busro 2002. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu nih, Mas. Iya. Tamu yang luar biasa. Nah, dari bidang diklat. Bisa selamat datang Mas Irul dan Mbak Niken. Iya. Bisa perkenalan sedikit tentang tahun kelulusan atau dari bidang diklat itu sebagai apa, seperti itu? Monggo silakan. Terima kasih. Selamat malam Mbak Hanura, selamat malam Mas Ebidi. Saya kenalkan nama saya Musafir Rohasdari, dipanggil Irul. Saya dari divisi diklat di Pengungsian Semada. Saya bersama partner saya. Saya Niken Bedwadani, angkatan sama dengan Mas Irul, 94, dan kebetulan kami berdua di divisi atau bidang diklat. Oke, biasa. Nah, kalau di bidang diklat ini Mas, jadi diklat itu pendidikan dan pelatihan ya. Nah, itu fokusnya itu di arah mana? Fokus programnya atau tujuannya lah? Tujuan bidang ini itu seperti apa? Baik. Jadi gini Mbak Nura, Mas Ebidi dan teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, bahwa di bidang diklat ini adalah sebenarnya segala hal yang berurusan dengan pendidikan pelatihan. Subjek pelatihannya adalah siswa SMA 2 Kediri, kemudian guru-guru atau sivitas akademika di SMA 2 Kediri, serta alumni-alumni dan kalau memungkinkan ke masyarakat umum. Jadi segala hal yang berkaitan dengan pelatihan, pendidikan, training dan sebagainya. Tapi domain kita adalah di lingkungan non formal. Jadi kalau formal kan pasti sudah jelas ada jenjang sekolah, dan sebagainya. Kemudian kalau informal kan berarti di lingkungan keluarga. Nah, domain kita ada di non formalnya, berupa training, kursus, lembaga pelatihan dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya artinya. Jadi domainnya di situ. Oke. Jadi di bidang diklat ini lebih fokus ke informalnya ya, sebagai penunjang di bidang formalnya. Kalau di SMA 2 seperti itu ya, maksudnya di SMA 2. Ya, tepatnya di non formal ya. Oh, di non non formalnya. Ya. Ya. Jadi kalau formal kan sudah di handle oleh sekolah sendiri, Ya. kalau non formalnya seperti soft skill, pelatihan leadership training dan pelatihan lain-lain ya. Ini Itu kita masuk serahkan. di bidang diklat. Sesuai kebutuhan dan kemampuan kita kayaknya. Kalau yang dibutuhkan apa, mampunya kita apa, nah pertemuan di situ nanti ada kegiatan apa di situ. Nah, berbicara soal kegiatan, tentu kan jelas bidang ini punya program ya selama 5 tahun ke depan untuk selama 4 periode tahun. ini 4 Iya. tahun ke depan, dan mungkin jangka pendek ini dalam 1 tahun ini apa saja. Kira-kira barangkali bisa dijelaskan Mas Irul, Mbak Niken, untuk program kerjanya apa saja? Ya, programnya mungkin yang bukan mungkin ya, memang kita sudah merencanakan gitu ya, merencanakan di bidang diklat ini, diantaranya adalah tentang leadership ya, tentang RDK, kemudian nanti mungkin ada lagi dari semacam peningkatan kompetensi dari Bapak Ibu guru, misalkan seperti itu. Nah, kita kan juga kalau di apa istilahnya seperti tadi dijelaskan oleh Mas Irul, lingkungan atau sasaran dari diklat ini tidak hanya siswa tapi juga Bapak Ibu gurunya. Nah, ini kan kami otomatis tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Jadi semua alumni yang ada di kita, maksudnya yang punya keinginan atau empati untuk meningkatkan kompetensi atau istilahnya kegiatan dari kita itu untuk baik untuk siswa maupun guru itu kita minta sumbangsihnya untuk melakukan pendidikan dan pelatihan ini. Jadi istilahnya kita pendidikan dan pelatihan ini tidak berbayar. Jadi kayak Dedikasi Semada itu membantu lah. Iya, membantu. dedikasi kita sebagai alumni itu Iya. apa sih untuk adik-adik kita, untuk guru-guru kita itu apa? Iya. Kalau bentuk konkretnya barangkali seperti apa ya Mas Irul, kegiatan diklat ini gitu? Salah satu yang kita create ya, ini adalah pelatihan
atau latihan dasar kepemimpinan. Ini apa namanya, pesertanya adalah siswa SMA 2. Jadi tim saya salah satunya itu ya. Jadi next nanti akan ada guru, sivitas akademika, alumni dan sebagainya. Tapi sementara ini kemampuan kita, kemudian kebutuhan dan yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan adalah LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Pesertanya kurang lebih 1 angkatan. Jadi semua kita LDK-kan semua. Mau dia organisasi atau bukan, kita ikutkan semua. Berapa orang itu? Sekitar 500. 500 orang. Ya, ini menjadi tantangan bagi Kasmada untuk melaksanakan pelatihan ini. Ini pelatihan kolosal kalau saya bilang gitu ya. Dan ini melibatkan puluhan juga dari alumni SMA 2 untuk terlibat dalam kegiatan ini sebagai pemandu. Dan angkanya berbagai angkatan. Angkatan 90, 2000 dan sebagainya. Campur ya, berbagai sekalian. Nah, kita training di situ kemudian dilaksanakanlah LDK itu. Terus muatan-muatannya adalah pelatihan untuk apa ya, soft skill ya, kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, leadership dan sebagainya. Mungkin akan dibutuhkan dalam tidak hanya di organisasi tapi dalam kehidupan nyata. Impactnya mungkin tidak hanya dalam waktu dekat, tapi juga bisa jadi bertahun lagi atau berpuluh-tahun lagi akan bisa dirasakan. Adik-adik kita ya. Kegiatan nyata Mas ya, Ya. yang benar-benar melibatkan antara alumni yang sebagai pemandu-pemandu itu dilibatkan, lalu sebagai siswa SMA 2 yang merupakan aktivitas di sekolah juga dilibatkan. Jadi ada kayak apa ya, Kolaborasi. kolaborasinya, jadi langsung nyatanya seperti itu ya, luar biasa sekali. Dan alumni pun yang dilibatkan pasti saya rasa juga masih merasa bangga juga ya, Iya. bisa bergabung, Iya betul. ikut memiliki Kasmada seperti itu Mas ya. Ya, mungkin di antaranya mungkin baru kali ini ya termasuk saya. Karena dulu saya waktu di SMA belum, waktu sekolah itu nggak pernah ikut LDK. Iya, waktu itu saya di PMR ya. Iya. Di PMR, jadi saya nggak ikut LDK. Jadi ini baru pertama kalinya saya ikut di sini, dan ini pertama kalinya saya juga di pengurusan gitu. Iya. Baru kali ini ditodong di diklat. Nah, mumpung nih Mas, gimana rasanya? Kena todong ini gimana rasanya? Saya jadi penasaran ini. Mas, dor gitu ya? Ya dor gitu ya, sebenarnya gitu ya. Ya apa ya istilahnya, kalau mungkin sesama angkatan ya kami dengan Irul ini kan satu angkatan di 94 Iya, ya, Pak, iya. 94. Kebetulan memang kita juga ada kegiatan ya Irul ya. Iya. Tapi kalau di sini di Kasmada yang secara umum, Umum. ini saya baru pertama kalinya gabung, sehingga saya baru kenal, baru tahu ya kemarin waktu pelatihan gitu ya. Tapi rasanya memang saya bangga ya, artinya dengan penunjukan ini ada kepercayaan ya, ada kepercayaan dari teman-teman yang istilahnya ngajak saya gitu ya, dan kebetulan kok ya di diklat gitu ya, karena bidang saya juga backgroundnya juga pendidikan kan ya. Jadi saat ini saya kan posisi saya di pengawasnya, pengawas sekolah, tapi dulunya juga sebelum jadi pengawas kan Iya. cuman kalau misalkan ditanya ini background S1 S2 nya mungkin ya agak serong ya, maksudnya nggak melenceng, jadi nggak ada pendidikannya, nggak ada Ini ya Pak ya. nggak ini ya. Ngomongin tadi saya jadi keinget gitu loh, ketika ngomongin kita baru kenal, kemudian pada saat pelantikan gitu, kan kemarin juga setelah pelantikan dilakukan capacity building ya. Betul Untuk pengurus-pengurus itu. Nah itu juga programnya dari bidang kita Dari juga. Iya. masuk ke dalam lah, Iya, masuk dalam program. Ke depannya ada program capacity building yang lain nggak ya, supaya pengurus ini bisa tambah solid gitu? Bisa ya dulu ya. Iya. Insya Allah bisa. Kalau kita harapkan mungkin setahun sekali ya minimal ya, itu ya. Iya. Kita kumpul lagi, Biar solid ya, lagi. evaluasi lagi selama setahun pengurusan, sekaligus menjadi capacity building untuk kepengurusan yang Kasmada. Jadi kita siapkan lagi untuk setahun ke depan sampai akhir periode misalnya seperti apa. Jadi ini memperkuat bonding di antara pengurusan sendiri, Iya. karena ini kan berbagai angkatan nih ya. Iya. Jadi Kasmada ini kan ada 60 lebih angkatan. Kita mix di situ, jadikan pengurus itu kan tidak semuanya kenal. Dan pertemuan itu atau capacity building itu memastikan bahwa setiap pengurus akan semakin dekat. Yang sudah kenal semakin akrab, yang belum kenal semakin kenal kan gitu. Jadi seperti itu sih ya, interaksinya di situ. Oke. Nah Mas, ini tadi kan kayak
LDK itu tujuannya untuk siswa yang sudah berjalan kan ya. LDK untuk siswa, lalu yang capacity building itu Untuk untuk pengurus. pengurus. Nah itu kan otomatis kan range-nya kan jauh sekali ya, pengurus juga range-nya jauh, apalagi ketambahan LDK yang untuk adik-adik masih sekolah kan lebih jauh lagi. Itu ada nggak hambatan-hambatan yang dirasakan atau yang telah dilalui gitu selama ini gitu? Jadi Dalam ya itu. jalankan. Jadi kalau secara internal kepengurusan, kalau bicara angkatan beda angkatan, sebenarnya kita sudah semacam punya kultur ya di Kasmada itu sendiri. Misalnya contoh hal-hal kecil, kita memanggilnya dengan angkatannya adalah Mas dan Mas atau Adik. Nggak ada panggilan Pak, Bu, Bunda, nggak ada. Iya. Boleh dilarang. Iya, itu ya. Iya. Mas dan Mbak, mau dia angkatan seangkatan bapak saya, panggilnya Mas ya. Benar gitu. Di salah satu kulturnya itu. Karena seperti kultur yang dibangun seperti itu sih ya. Jadi masalah Indonesia seperti itu. Kita cair dalam Kasmada, cair semua mengerti Maha dan Pak. Yang baru gabung mungkin akan kaget ya kok seperti ini dan baik. Tadi yang udah lama santai biasa dan merasa nyaman di situ, saya lihatnya begitu. Berkaitan dengan LDK kemudian capacity building sama, saya pikir seperti itu. Yang terlibat di situ adalah berbagai angkatan yang terlibat, pemandunya untuk LDK ini kan berbagai angkatan, kita harapkan sebanyak mungkin dari berbagai background, intinya cuma satu yang mau memberikan kontribusi ke Semada. Itu aja sebenarnya. Masalah skill dan sebagainya kita belajar bareng ya itu sudah pakai seperti apa nanti intinya ada kebaikan yang bisa kita berikan ke Kasmada ke Semada ya gitu. Nah ini tadi berbicara soal sasarannya di siswa dan ini ya di pengurus ya. Nah kita berbicara soal pengurus, di dalam pengurus ini kan ada program kerja yang lain di divisi-divisi yang lain atau bidang-bidang yang lain. Nah ada rencana bentuk seperti apa ya kolaborasi antara bidang diklat ini dengan bidang-bidang yang lain, misalnya bidang bisnis entrepreneurship dan UMKM atau mungkin bidang kesehatan dan seterusnya, ada kolaborasi kan? Ya pasti ya. Pasti kalau kolaborasi kita nggak mungkin sendiri. Jadi kita pasti akan menggandeng banyak bidang ya yang bisa kita libatkan di situ. Misalkan dari kemahasiswaan ya, ada ya kemahasiswaan bulan tinggi. Nah itu kan kita bisa libatkan. Misalkan nanti untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru, kita bisa tarik itu dari para dosen-dosen gitu ya. Kita minta memberikan kontribusinya untuk Bapak Ibu guru gitu ya. Kemudian di UMKM pun juga sama ya. Kalau misalkan UMKM kan banyak dari alumni kita yang punya bidang-bidang usaha dan sebagainya, itu kan bisa untuk peningkatan kompetensinya di situ. Jadi kita pelibatan dari banyak hal atau banyak bidang itu pasti itu kita akan kolaborasi dengan para bidang yang lain gitu. Artinya nanti juga bisa diambil alumni ini juga bisa membantu terhadap siswa, guru atau bahkan sesama alumni itu sendiri ya. Sesama alumni. Luas sekali gitu ya, luar biasa. Mungkin bisa jadi semacam diklat entah mungkin daring gitu ya. Iya. Alumni kita kan banyak ya. Betul. Ya, tidak hanya di Kediri aja. Iya. Bisa jadi ada di seluruh dunia gitu ya. Iya. Kita sengaja menguasai ini. Iya, saya bisa masuk dunia. Nah, itu bisa juga loh diawali dari diklat-diklat ini. Iya. Kita punya kompetensi, akhirnya kan semuanya punya kompetensinya bisa meningkat seperti itu, punya manusia SDM yang unggul sehingga dia bisa relasinya terjalin gitu kan. Betul. Iya, mengembangkan diri. Nah, untuk selanjutnya Mas, ada nggak sih kayak pesan-pesan atau kesan-kesan yang mau disampaikan ke teman-teman Mungkin masih ragu lah untuk ikut kealumnian ya. Iya, kayak jenengan kan baru pertama kali ditodong seperti itu, mungkin bisa menyampaikan pesannya gimana kalau ada mbak-mbak atau mas-mas yang lain yang kita todong ya. Yang jelas niatnya satu kali ya untuk Semada itu aja. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita mampu itu bisa menjadi satu hal yang bisa menumbuhkan atau memotivasi para adik-adik kelas atau mungkin juga sesama alumni itu insya Allah niatnya itu. Jadi niatnya adalah dari kita untuk Semada. Kalau Mas Ilo gimana? Jadi dari diklat itu sendiri idealismenya adalah memberikan perubahan baik mungkin kepada sekitarnya. Target yang terdekat pasti adalah SMA 2 kemudian alumni itu kan. Kalau bicara pendidikan pelatihan pasti arahnya pasti bagaimana merubah menjadi lebih baik.
Domain kita ada di non-formal tadi. Pelatihan apapun itu kita dapat memberikan perubahan yang baik. Entah itu di mindset, memotivasi, kemudian atau perubahan skill teknis, misalnya pelatihan tadi seperti itu. Kalau memang sudah bagus nilai-nilai yang dimiliki oleh peserta atau siswa, kita kuatkan nilai itu, misalnya nilai tentang kerja keras, disiplin, dan integritas. Yang paling penting integritas. Karena tidak untuk kemungkinan nanti bertahun-tahun lagi adik-adik ini akan menjadi pejabat misalnya entah pejabat di pemerintahan, di organisasi nirlaba, organisasi keagamaan dan sebagainya. Kita harapkan pelatihannya akan mereka ingat dalam waktu yang lama, kemudian diaplikasikan tentang kejujuran dan sebagainya. Itu penting. Jadi kontribusi Kasmada khususnya dalam bidang diklat ini adalah memberikan peningkatan SDM. Caranya seperti ini kan, gitu kan. Jadi kontribusi kita pada negara itu seperti ini, meng-create SDM yang tidak hanya mampu bekerja keras, disiplin, tapi juga jujur, kan gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua tadi, harapan untuk alumni ini kan Kasmada ini kan alumni Semada ini kan banyak sekali tersebar, tidak hanya di Nusantara tapi di seluruh dunia, ya seperti itu. Ada banyak potensi di situ, Masalahnya adalah bagaimana menyatukan potensi itu. Makanya ada namanya organisasi, namanya Kasmada itu. Jadi orang-orang baik tapi kalau sendirian akan berbeda dampaknya ketika mereka berkumpul menjadi satu, kemudian bergerak bersama. Jadi jadi seperti kita itu seperti air. Titik air itu nggak berguna, tapi ketika itu bersatu bisa menimbulkan gelombang perubahan. Sebenarnya seperti itu sih. Seperti sapu lidi juga ya. Semakin kuat gitu. Terima kasih Mas, Mbak atas kedatangannya. Dan terima kasih kepada saudara-saudara di rumah setelah menonton episode kali ini. Nah, jangan lupa untuk selalu mendukung kita di acara Ngobias dengan cara like, subscribe, dan follow akun sosial media kita. Dan untuk informasi atau kritik dan saran bisa langsung hubungi di Halo Kasmada di 082 227 670 022. Karena Anda Semada, kita saudara. Terima kasih kehadirannya Mas Irul, Mbak Niken, sukses selalu ya. Sama-sama.